Assalamualaikum. Selamat datang di channel gue Deddy Kurniawan 1899, membahas sesuai kebutuhan. Kalau nggak butuh ya nggak usah dibahas. Jadi gini Pak, waktu AS Roma kalah dengan skor 2-1 di kandangnya Cremonese, itu gua hampir ketawa terbahak-bahak. Tapi karena gue ngelihat Cremonese adalah semifinalis Coppa Italia, gue jadinya nggak jadi ketawa kenceng gitu. Kok bisa sih AS Roma kalah sama peringkat ke-18? Nih musim depan juga nih Cremonese tuh bakalan degradasi, tau gak sih? Sekarang aja udah paling bawah tuh, 3 paling bawah. Musim depan udah mau degradasi. AS Roma, ya Allah, kenapa lawan Cremonese yang udah degradasi, yang kayaknya ini musim depan degradasi deh, kok bisa kalah gitu? Mungkin musim ini gara-gara Cremonese pinjem kiper dari tim maha gelar dahsyatnya Inter Milan, Radu yang menyelamatkan kita dikasih giveaway sama Inter untuk mendapatkan Scudetto. Oke. Jadi ngedon kali ya. Jadi begitu pertandingannya Cremonese lawan AS Roma kemarin yang skornya 2-1, ini bikin sekelas pelatih besar aja tuh kepancing. Jose Mourinho kena kartu merah. Ya Allah, ya Allah. Ini beritanya datang dari goal.com. Di kartu merah dan merasa dirugikan wasit, bos AS Roma Jose Mourinho bakal ambil jalur hukum. Ih. Galak ya. Galak bener loh. Kalau udah menyangkut gengsi besarnya manusia. Ini gue rasa ya, ini gengsinya gengsi manusia, bukan gengsi klub nih. Gengsi manusianya, bukan gengsi timnya, gengsi klubnya gitu, bukan. Jose Mourinho dengan ambisinya, dengan Jadi gini, apa yang terjadi? AS Roma menelan kekalahan 2-1 lawan Cremonese pada Giornata ke-24 di Serie A. Jadi waktu itu tuh AS Roma ketinggalan dulu tuh. AS Roma menang dulu, unggul 0-1. Begitu di akhir-akhir babak kedua mau habis di menit ke 87 menit sebelum waktu normal berakhir, Cremonese mampu mencetak gol kemenangan lewat tendangan penalti Daniel Giovanni. Gimana rasanya kalau ini Romanisti nih yang ngelihat nih gregetan juga bagaimana sih ya? Tuh juga gue ngelihatnya biasa aja gitu. Oh ya udahlah. Momen-momen ada keributan di stadionnya gitu. Pas gue lihat, nah seru nih, apa yang terjadi nih? Ayo, gimana nih? Jadi waktu itu gue ngeliat di streaming kan, gue ngeliat, ini kenapa Jose Mourinho? Gak paham kan? Begitu gue beberapa menit kemudian cekcok gitu sama wasit keempat, ofisial keempatnya gitu. Lah kok malah di kartu merah? Kan aneh ya. Kalau misalkan pakai bahasa Indonesia terus gue ngerti ya, oh ternyata ini titik terangnya, titik permasalahannya.
Jadi gambaran besarnya seperti ini katanya. Selain kalah di markas Cremonese, Roma juga dilanda masalah lain setelah manajer Jose Mourinho di kartu merah wasit pada menit ke-47. Karena berselisih dengan ofisial keempat tuh kan. Namanya Marco Serra. Ini ofisial keempat atau wasit keempatnya lah. Menurut The Special One, Serra berlaku buruk kepadanya dan kesal dengan apa yang dilakukan oleh sang ofisial pertandingan. Kan kalau orang bahasa Itali itu kan ada kebiasaan orang Itali itu kan kayak gini-gini nih. Kayak gini. Ini menunjukkan lu kenapa? Lu apa ya? Gestur-gestur tangan seperti ini tuh istilahnya itu apa gitu. Apa yang dikatakannya ya? Nih. Ini yang dikatakan, saya emosional namun bukan gila. Untuk bereaksi seperti yang saya lakukan, pasti ada hal yang terjadi sebelumnya. Saya perlu memahami apakah saya dapat mengambil jalur hukum. Ujar Mourinho kepada Dance. Ini apa yang dikutip sama Goal.com. Lalu ada Marco Pacini memberi saya kartu merah. Ini wasit pertandingannya, Marco Pacini. Karena sayangnya ofisial keempat tidak memiliki kapasitas untuk memahami apa yang dia katakan kepada saya. Saya ingin mencari tahu apakah ada rekaman audionya. Oh, ada kayaknya. Ada di podcast. Podcast Deddy Kobuser. Kalau gue podcast Deddy Kurniawan. Ya ampun, pun. Susah untuk mengejar bapak-bapak itu. Bukan bapak-bapak, om-om yang satu itu. Apalagi subscriber gue itu cuman ya bersyukurlah gue. Harusnya tuh sampai bulan Juni, nggak usah bulan Juni deh, sampai Lebaran lah. Harusnya gue harus bisa dapetin 1000 subscriber biar gue bisa monetisasi. Itulah tujuan utama saya. Biarkan saya mendapatkan AdSense. Idealis boleh, tapi AdSense tetap jalan. Iya. Apa selanjutnya? Katanya gini. Di kartu merahnya Mourinho jelas merugikan AS Roma yang bakal menghadapi Juventus di pertandingan berikutnya atau di Giornata ke-25 hari Senin. Jadi gue pernah di episode emang kayak podcast. Di video sebelumnya itu gue ngejelasin Juventus diinvestigasi dengan Ronaldo menjadi saksi atas apa yang terjadi dengan Juventus. Itu poinnya. Lalu ada rumor transfer Juventus mau nyari back kiri baru yang mau di Alexandro itu mau cabut dari Juventus. Lalu ini juga ada rumor transfer dari AS Roma juga. Datangnya dari Tribun News. Chelsea ingin pulangkan Tammy Abraham dari AS Roma. Lini depan mereka tumpul. Iya. Chelsea, gue nggak ngelihat Footmob. Nanti gue buka. Cuman dilihat dari kebanyakan konten kreator yang membahas Chelsea, ya. Itu dan di kolom komentarnya, gue juga sebenarnya nggak berharap ada komentar negatif di kolom komentar gue gitu. Cuman alhamdulillahnya baik-baik saja untuk saat ini. Tapi mereka yang di luar YouTube, misalkan di Instagram atau di Twitter, ya Allah, itu frontal banget kalau di Twitter apalagi. Semua tim kalau lagi keadaannya kurang baik, apalagi tim besar dan begitu lagi banyak namanya beli pemain jor-joran, gue bilang. Lanjut nih ya. Klub Liga Inggris Chelsea dilaporkan telah mempertimbangkan apakah akan mencoba mengamankan reuni dengan pemain AS Roma, Tammy Abraham, selama jendela transfer musim panas.
Hal itu tidak lepas dari tumpulnya lini depan tim London tersebut. Abraham datang melalui jajaran Akademi The Blues untuk membuat 82 penampilan di tim utama, mencetak 30 gol dan memberikan 12 assist. Nggak buruk buat Tammy Abraham main di Chelsea. Tapi pada saat itu pelatihnya nggak suka. Dan dia datang ke AS Roma. Lalu pokoknya kalau gue perhatiin, pemain buangan dari tim Liga Inggris begitu ke Italia itu langsung gacor. Sebut ya, sebelumnya ada Chris Smalling yang dekat-dekat sini aja ya, yang pemain Inggris yang main di AS Roma yang gue tahu, Chris Smalling, Ashley Cole, yang terakhir Tammy Abraham sih. Iya benar. Oh iya benar. Itu 3 doang. Tapi kalau misalkan lu ada yang tahu ya tinggal tambahin aja di kolom komentar gitu. Koreksi kalau gue salah. Tapi pemain internasional Inggris itu tidak disukai di bawah Thomas Tuchel tuh kan. Dan kemudian diizinkan untuk bergabung dengan Roma pada tahun 2021. Dalam kesepakatan senilai 34 juta pound sterling yang dilaporkan. Sejak itu, pemain berusia 25 tahun itu telah menghasilkan angka yang sama di Stadion Olimpico. Wow. Mencatatkan 34 gol dan 10 assist dengan Jose Mourinho sebagai manajernya. Oh bukan, sebagai pelatihnya. Tapi kenapa di sini tulis manajernya? Tapi kan setahu gue di Italia itu, kalau di Italia pelatih ya pelatih aja. Manajer beda lagi. Apa gue salah ya? Apa udah beda lagi caranya? Nggak tahu lah. Lalu, meski Abraham adalah pemain kunci di bawah manajer Portugal dan memiliki kontrak hingga 2026, Roma tidak serta-merta tetap dalam kondisi yang kuat untuk mempertahankan servis sang penyerang. Belum lagi nih ya. Lalu ada nih, terlepas dari kemungkinan Christopher Nkunku bergabung dari RB Leipzig, pemain Prancis itu tidak akan digunakan sebagai pemain nomor 9 tradisional. Sehingga dia bisa meninggalkan Chelsea untuk mencari peluang di tempat lain. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pemain Napoli, Victor Osimhen, adalah alternatif untuk Chelsea. Dan juga dikejar lagi sama Manchester United. Meskipun mereka dikatakan skeptis untuk memenuhi penilaian dari 100 juta pound sterling. Jika Chelsea gagal lolos ke Eropa. Jika Chelsea gagal lolos ke Eropa. Lucu banget. Petinggi klub mungkin juga harus mempertimbangkan kembali niatnya mereka karena harus memenuhi kriteria FFA, Financial Fair Play, FFP, dengan Premier League. Ini kalau misal gua ngelihat konten kreatornya AS Roma di YouTube itu ya, yang gue sering ya, kalau nggak salah ada Tridente TV. Terus itu akun-akun yang lebih spesifiknya lah. Tapi kalau yang lebih spesifiknya lagi kayak konten-konten berita AS Roma gitu. Pokoknya lebih spesifik lagi. Itu juga AC Milan, Juventus, Inter Milan, Napoli, bahkan di Liga Inggris Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Newcastle, semua ngebahas. Apalagi waktu ngebahas Cristiano Ronaldo yang baru pindah dari Al Nassr. Dan gue bikin video ini di hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, itu artinya pertandingan Juventus dan AS Roma itu udah selesai. Dan gue ngeliat informasinya, beritanya, dan setengah pertandingan doang, setengah babak. Gue lihat tuh gimana sih tulisannya? Pogba comeback. Kalau Zlatan Ibrahimovic kan, Zlatan Ibrahimovic is back. Ya poinnya adalah mereka berdua ini mantan pemain Manchester United ini dua-duanya
Lalu mereka juga dua-duanya baru memainkan lagi. Gue 280 hari itu udah hampir setahun ya, kurang lebih. Mereka baru debut lagi, gila. Rasanya itu terlahir kembali. Kata Zlatan Ibrahimovic tuh, jangan debat, jangan meragukanku gitu. Gila. Emang kalau udah jadi Lord, udah pemain senior tuh. Next matchnya di Giornata ke-25 ada AS Roma versus Juventus hari Senin 6 Maret 2022 jam 2.45. Ya udahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah nyimak video ini di channel gue Deddy Kurniawan 1899. Terima kasih dan gue pamit. Assalamualaikum.